Mari bersama Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita menghadap tahta Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau rela mengosongkan bejana jiwa kami dari segala keinginan kami, hasrat pribadi kami Tuhan. Suci kuduskanlah kami ya Bapak. Ini rindu kami. Ini doa kami di hadapan. Haleluya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Lebih sungguh katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi. Tuhan, penuhi kami. Amin. Penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Bersama katakan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari bersama sampaikan di dalam hadirat Bapa. Katakan, Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi. Tuhan, penuhi aku. Amin Tuhan. Dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mari Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan kami Tuhan, kehausan jiwa kami Tuhan, dapat ku memandang wajah. Saat ku pulang, saat ku
Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadi. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang memiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat memandang wajah. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku memandang wajah. Sekali lagi katakan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami pada saat hari ini. Kami bersyukur jika kami ada sampai hari ini. Bahkan Engkau sudah memberikan kami anugerah kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur atas pembelaan-Mu ini Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau Bapa. Kami kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Bapa. Menasehati kami, menegur kami, mengajar kami.
untuk kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain yang kami rindukan selain hanya di dalam Engkau, hanya di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami tahu kami sementara tinggal di dunia ini. Sebab itu bekali kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Melayakkan kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika Kau masih temui kami berlaku salah di hadapan-Mu. Kami sering tidak setia kepada Engkau Tuhan. Kami sering tidak peduli akan Engkau. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami, ampuni umat-umat-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan, mengurapi hamba-Mu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya katakan tadi di dalam doa, tidak ada lain selain kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Jika kita masih ada saat hari ini, kita masih dilindungi oleh Tuhan, kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita sadar itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersyukur. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Ya. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Itulah jaminan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sebab itu Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak ya, termasuk saya dulu Bapak Ibu saudari, belum mengerti seperti saat ini. Artinya belum sadar seperti hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Betapa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Saya tidak bisa melukiskannya atau menggambarkannya kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Betapa luar biasanya, betapa kita adalah orang-orang yang beruntung menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita benar-benar menghidupkan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Saya kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya kembali merenungkan kehidupan saya pada waktu-waktu sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan seperti saat-saat hari ini. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya waktu-waktu yang lalu tidak seperti saat-saat hari ini? Saya merasakan Tuhan itu hidup dalam kehidupanku. Aku tidak takut menghadapi hidup ini. Aku tidak takut menghadapi siapapun dalam kehidupan ini. Pada waktu-waktu yang lalu, Bapak Ibu, menghadapi kehidupan itu sangat mengerikan rasanya. Kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan saya. Kenapa situasi itu terjadi dalam kehidupan saya? Saya katakan kepada Tuhan. Tuhan mulai memberikan hikmat, membukakan pengertian kepada saya. Ya, Bapak Ibu, saudari dikasih Tuhan. Sebelum saya menyaksikan ini, saya diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa kalau kita belum benar-benar haus, benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehidupan kita,
Tidak mungkin Tuhan memberikan pengertian itu kepada kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan, merasakan hati kita itu bergelora sama Tuhan. Artinya, kita tidak akan pernah merasakan Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Karena kita tidak peduli. Kita tidak mengasihi Dia, tidak menghormati. Kadang-kala memang setiap hari saya orang Kristen, saya mengasihi Tuhan. Saya menghormati Tuhan dalam hidup ini. Tapi itu saya alami itu Bapak Ibu. Itu cuma hanya di mulut. Tidak benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam, merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Jadi fantasi semuanya. Ikut Tuhan itu fantasi. Hanya sekedar beragama Kristen, tapi tidak benar-benar Tuhan itu hidup nyata dalam kehidupan ini. Sangat rugi sekali, sangat bodoh sekali kita mengikuti Tuhan kalau kita tidak benar-benar merasakan Tuhan itu hidup. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Setelah saya diberikan pemahaman, pengertian oleh Tuhan, yang melewati proses hidup, masalah hidup, yang silih berganti di dalam kehidupan saya. Ternyata disitulah Tuhan mendidik, disitulah Tuhan memuridkan saya. Artinya menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan itu adalah harus dimuridkan. Sebab ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus dimuridkan. Dimuridkan itu melewati yang namanya masalah hidup, proses hidup yang Tuhan hadapi, yang Tuhan perhadapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari atau menit, detik, menit, waktu ke waktu. Disitulah proses. Itulah yang dikatakan kita dimuridkan oleh Tuhan. Nah, kalau orang Kristen, orang yang mengikuti Tuhan, tidak mengerti ini bahwa menjadi orang Kristen itu harus dimuridkan, harus melewati yang namanya proses hidup, masalah hidup. Maka seseorang kekristenan itu kekristenan yang melempem, kekristenan yang kerdil. Tidak bisa menyaksikan di dalam kehidupannya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu nyata dalam kehidupan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan ya. Kalau saya termasuk terlambat sadarnya. Terlambat. Ya. Yang benar-benar saya merasakan Tuhan itu nyata dalam kehidupan ini. Kadang-kadang tidak stabil. Sudah mengerti, kadang-kadang melewati masalah lagi, melempam lagi. Puji Tuhan tahun-tahun belakangan ini benar-benar dan hari-hari belakangan ini yang benar-benar Yesus itu hidup dalam kehidupan ini. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudari? Saya tidak merasakan takut lagi menghadapi hidup ini. Saya tidak pernah lagi berpikir apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan mau atas hidupku, aku tidak bilang lagi jangan Tuhan. Tidak berani lagi berkata jangan Tuhan. Tidak berani Bapak Ibu. Itu mustahil. Rasanya tidak mungkin saya bisa mengalami ini atau mengucapkan ini, mengakui ini kepada Tuhan dengan tulus. Sebab kalau katakan saya mau, Tuhan saya mau, tapi di hati saya masih ada sesuatu yang terhalang, ada sesuatu yang belum benar-benar tulus untuk mengucapkan itu kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat kita benar-benar mau memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, seharusnya menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu harus memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan separuh-separuh. Bukan pada waktu hari Minggu saja memberi hidup. Tapi habis keluar hari Minggu,
terikat dengan dunia, mengingini keinginan dunia di luar. Nah, inilah yang kita jalani, termasuk saya dulu, Bapak Ibu, menjadi orang Kristen. Tapi setelah ke gereja, baru memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Setelah keluar dari gereja, waduh, diperhadapkan dengan mungkin masalah atau problem, atau orang mengatai kita, atau ada orang yang berkata-kata yang menyinggung perasaan kita, kita langsung tersinggung. Nah, kalau orang benar-benar mengasihi Tuhan, itu benar-benar hidup seluruh hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan, harus menyukakan hati Tuhan. Jangan sampai kita membuat Tuhan itu berduka atas kehidupan kita. Itu betul-betul, itu baru namanya mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Sebab itu ada firman Tuhan bilang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini standar menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Ini standarnya yang selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudari, termasuk diri saya. Harus setiap hari saya harus menyucikan kehidupan saya. Karena kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini intinya. Inilah rancangannya yang semula Tuhan lakukan di kayu salib itu, karena mau mengembalikan kerancangannya yang semula. Supaya kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ya, sesuai standar, Bapak Ibu. Tidak harus kita harus seperti Yesus itu. Setidaknya kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Sesuai standar kita masing-masing. Kadang-kadang kita kalau pendeta atau saya mengatakan, itu kan cuma Tuhan yang bisa kudus. Masa sih kita bisa serupa seperti Yesus? Dia kan memang Tuhan. Loh, kita baca ya Bapak Ibu Saudari, tadi pujian juga mengatakan, ya ayat yang ke-6, Filipi ayat yang ke-6, Filipi 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu Yesus. Dia menyamakan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau Tuhan sudah lakukan ini, Tuhan sudah berfirman ini, kita pasti bisa seperti Yesus yang sudah teladani dalam kehidupan kita, atau Tuhan Yesus sudah memberikan firman ini tegas. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah seorang anak Allah. Dia tidak pertahankan keagungannya, kekuasaan yang Tuhan taruhkan sebagai anak Allah. Tapi dia melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia seperti saya dan saudara. Ini teladannya Yesus, ini contoh dia memberikan, aku bisa, kata Tuhan. Dan dalam keadaan, ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dia taat. Kita tahu penderitaan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Sampai dia berkata, Eli, 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 Eli lama sabachthani. Tapi dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Tapi akhirnya dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Dia menang, Bapak Ibu. Sebab itu dia bilang, aku menang, kamu menang. Dengan ratap tangis dia berdoa supaya dia menang sampai akhirnya, sampai mati. Ketaatannya teruji. Yesus bukan gagal loh. Yesus menang. Dalam penderitaannya begitu hebat. Dia berjuang. Dia tidak ada nepotisme sebagai anak Allah pada waktu itu. Tapi dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Supaya apa? Demi kita, demi saya dan saudara, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan Yesus menderita di kayu salib, mati di kayu salib, taat sampai akhirnya, kita mau jadi apa hari ini? Tanpa Dia, Bapak Ibu. Sebab itu kita adalah orang-orang yang berhutang. Tapi jangan salah gunakan, jangan salah pemahaman kita. Waktu Tuhan Yesus disalib, kan Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib. Enak aja. Firman ini nyata, memberikan teladan supaya kita mengikuti teladannya Yesus, mengikuti jejaknya, Bapak Ibu. Jadi hidup di dunia ini, kita ini bukan enak. Oke, kita sudah ditebus oleh Dia. Tanpa Yesus kita tidak tahu. Adam dan Hawa itu gagal, Yesus menggantikannya. Kita penuh pengharapan. Kita adalah orang yang berarti karena Yesus berkorban di kayu salib. Tanpa Yesus mengembalikan kerancangannya semula, yaitu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini rancangan, tapi Adam dan Hawa gagal. Sebab itu Yesus rela memberi dirinya untuk mengembalikan yang hilang ini. Tanpa Yesus menderita, kita tidak tahu. Sebab itu kita harus meneladani apa yang Tuhan lakukan. Kita harus berjuang seperti Dia berjuang. Kita harus menderita seperti Yesus menderita, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan orang Kristen salah kaprah. Ikut Yesus tapi mau bahagia, mau menikmati dunia ini. Salah kaprah. Ini jelas, ikuti teladannya. Firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau tidak menderita bersama-sama aku tidak akan mempermuliakan engkau bersama-sama aku, kata Tuhan. Jadi artinya apa? Kita harus menderita, artinya menanggalkan segala keinginan daging itu loh. Bukan menderita miskin, apa. Cukup. Cuma manusia itu pengennya mau memuaskan segala keinginan hawa nafsu. Langsung kalau angkat pujian, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ada ajaran seperti itu. Ada gereja-gereja langsung angkat pujian ini. Enggak, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga ini. Tuhan mengajarkan ini. Ini ajaran Tuhan Yesus, bukan doa Yabes. Jadi di gereja angkat pujiannya ini. Yang sebenarnya adalah doa Bapa kami itu yang Tuhan ajarkan. Itu yang kita harus praktekkan dalam hidup kita. Tidak juga cuma menghafal. Ada juga orang setiap habis ibadah di dalam liturgi ibadah itu doa Bapa kami. Tapi cumanya dilafalkan, dihafalkan, tidak dialami, tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi banyak orang di dunia dibuat surga. Salah, maksud saya
di dunia ini dibuat menikmati dunia itu dibuat memuaskan segala keinginannya. Salah. Di bumi ini kita harus seperti di surga, artinya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya kebahagiaan yang benar-benar kita rasakan, kebahagiaan yang murni. Kebanyakan orang melakukan di dunia ini kebahagiaan yang palsu, yang tidak kekal. Menikmati dunia itu sementara. Apalagi zaman hari ini, zaman sekarang ini, Bapak Ibu lihat. Apa yang kita harapkan di dunia ini? Apa yang kita harapkan di dunia ini? Sebab itu kalau kita hari-hari ini, ya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang selalu merendahkan hatinya di bawah kaki Tuhan, yang selalu Tuhan menyelidiki hatiku. Lihat hatiku Tuhan, apakah aku benar-benar sudah berkenan di hadapan-Mu? Hanya Tuhanlah segala-galanya dalam hidupku. Hanya yang dia takuti hanya Tuhan dan Tuhan. Selalu Tuhan, Tuhan. Inilah makanan kita Bapak Ibu. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Yaitu makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya kita berhadapan terus dengan Tuhan. Artinya kita terus berperkara dengan Tuhan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Fokus kepada Tuhan, tujuan kita hanya Tuhan. Tapi banyak orang sibuk dengan urusan-urusan dunia yang tidak ada artinya ini. Sehingga tidak fokus kepada Tuhan. Tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tidak bergelora. Tidak ada spirit dalam hidupnya. Bagaimana menjadi orang Kristen, menjadi saksi Kristus? Tidak ada Yesus yang hidup dalam kehidupan ini. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, jadilah berkat, jadilah saksiku. Nah, hari ini kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati kita. Apakah kita sudah menghidupkan Yesus itu dalam hidup kita? Mari berperkara kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak jawab. Tidak mungkin Tuhan tidak menggarap kita. Masalahnya kita yang tidak mau, kita tidak peduli. Nyaman dengan keadaan kita, keadaan yang seperti itu. Bapak Ibu terus terang, hari-hari ini setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau saya salah, saya merasa tidak enak. Ada sesuatu yang membuat Tuhan menyedihkan hati Tuhan. Itu tidak enak banget. Aduh, rasanya mau mati. Rasanya gak kuat aku seperti ini Tuhan. Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ada apa Tuhan yang membuat aku seperti ini, gelisah, galau? Karena apa? Karena kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita melanggar apa yang Dia kehendaki. Kita menyakiti hati Tuhan. Kita melukai hatinya. Sedih dia Bapak Ibu. Ditinggalkan. Tuhan lari dari hadiratnya. Nah, kalau kita selalu hidup mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup selalu menyukakan Tuhan. Aduh Tuhan, perkataanku hati-hati aku mengeluarkan perkataan, jangan sampai menyinggung Tuhan, jangan sampai menyakiti sesama. Kadang-kala kita itu tidak peduli menyakiti sesama kita. Bahkan gembalanya aja diomongin. Bagaimana bisa? Kita tidak bisa menjaga perkataan kita. Kadang-kala ini loh yang sering dialami. Seperti saya dulu, sekarang hati-hati mau berkata. Apalagi kalau kita disibukkan dengan dengan situasi yang terjadi, yang diperhadapkan kepada kita.
kesibukan-kesibukan. Kadangkala kita bisa hilap. Kadangkala kita tidak sadar apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan. Sibuk, kayak kemarin Bapak Ibu kita sibuk, satu hari saya sibuk sampai malam. Banyak tamu. Kadang-kadang kita tidak terkontrol apa yang kita katakan, kita pikirkan. Setelah mau tidur, saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Tuhan, jika aku ada perkataanku yang menyakiti Engkau, ada perkataanku yang salah di pemandangan-Mu, Tuhan ampuni aku Tuhan. Setiap mau tidur, ini enggak ada orang langsung tidur, langsung ngorok aja. Enggak peduli, habis itu mati dia langsung terjun ke neraka. Sebelum kita menghadap ke tahta pengadilan, kita menutup mata kita. Mari setiap hari kita berperkara kepada Tuhan. Jangan merasa aman, jangan merasa yakin bahwa kita sudah, nanti kalau kita mati, kita minta ampun aja pasti kita masuk surga. Enggak, Bapak Ibu, itu ajaran yang salah. Dulu saya berpikir seperti itu. Ada yang mengajarkan seperti itu. Enggak apa-apa nanti saat kamu sekarat, ya, ada hamba Tuhan yang dipakai luar biasa mendoakan kamu, pasti kamu masuk surga. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dari kita sendiri, dari sekarang, kita harus berbuat yang sopan, yang melakukan kehendaknya, yang tidak senonoh, jangan kita lakukan dalam kehidupan ini. Perkataan, pikiran, kelakuan kita yang tidak berkenan, itu yang kita harus ubah dalam hidup kita. Kita harus bertobat supaya kita seperti Yesus. Kalau kita tidak seperti Yesus, tidak serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, nanti saat kita menutup mata, kita di tahta pengadilannya, Tuhan tidak kenal kita. Ada ayatnya Bapak Ibu, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau. Karena apa? Selama di dunia, selama kita ada di dunia ini, kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tidak melakukan kehendaknya. Kita tidak menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan sudah yakin, penting pendetaku udah bilang. Hati-hati loh sama pendetamu. Sama saya pun saudara hati-hati. Saudara berdoa. Apakah saya ini benar memberitakan keselamatanmu? Apakah saya memberitakan Injil yang murni kepada saudara? Saudara berdoa siapa pendeta yang harus bisa membimbing saudara, membawa saudara ke dalam kerajaan surga. Karena banyak pendeta, aduh Bapak Ibu saya tidak ini, saya sadar dan saya sudah bertobat untuk itu. Dulu saya sebagai pendeta, seorang gembala Bapak Ibu, sebelum saya mengerti kebenaran ini, sebelum paham dengan kebenaran ini, wow, saya tidak takut, tidak sadar saya Bapak Ibu. Saya menyampaikan hanya untuk menyenangkan telinga jemaat. Supaya jemaat itu menghormati saya, supaya jemaat itu tetap eksis di tempat saya, di tempat pelayanan ini. Saya tidak tahu kalau saya menyesatkan mereka. Saya membuat mereka masuk neraka. Saya tidak sadar kalau membuat mereka nanti menyesal di tahta pengadilannya. Betapa ngerinya nanti saya Bapak Ibu. Bapak Ibu Esther yang menyampaikan kebenaran ini salah. Sehingga aku seperti ini. Sehingga Tuhan tidak kenal aku. Karena aku tidak melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku tidak serupa seperti Yesus. Aku tidak sempurna seperti Bapa. Ibu Esther tidak menyampaikan itu. Tidak memberikan nasihat kepada aku. Menegur aku. Menyesal mereka di sana. Betapa mirisnya aku, betapa menyesalnya aku Bapak Ibu. Sebab itu saya bersyukur hari ini kalau Tuhan memberi kesempatan buat saya sebagai hambanya
untuk memperbaiki, untuk diberikan pemahaman kebenaran yang benar-benar benar. Nah, kesempatan ini saya kejar Bapak Ibu, dan saya berjuang untuk terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi Tuhan, apalagi selagi aku ada di dunia ini, aku mau bekerja dan aku mau menyenangkan Engkau. Hanya itu aja, fokusku hanya Tuhan, Tuhan dan kerajaannya. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Karena aku sadar, karena aku betul-betul berjuang, karena umurku sudah seperti ini. Sudah kesempatan tidak lama Bapak Ibu. Apalagi zaman Covid ini. Keadaan dunia seperti ini. Kalau kita santai, kita tidak takut, mau jadi apa? Jangan menyesal nanti Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini benar Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak menyesal kalau Bapak Ibu melakukannya. Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan. Kita punya hak menghadap Tuhan. Kita berhak sebagai anaknya punya wewenang. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Apa yang Dia lakukan, kita pun mendapatkannya. Inilah kita adalah ahli waris kerajaannya. Amin. Amin. Kita adalah ahli waris, tapi untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau kita tidak melakukan kehendaknya, ahli waris itu tidak kita dapati dari Dia Bapak Ibu, karena kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Sebab itu kalau kita memiliki ahli waris, kita berhak. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan, aku hidupku ini udah benar atau belum? Perkarakan itu terus Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan takut kalau kita melakukan kebenaran. Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang mengasihi Dia dan menghormati Dia. Dia tidak pernah membiarkan engkau kekurangan. Dia tidak pernah membiarkan engkau bergumul sendiri. Dia tahu. Dia tahu. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang tidak percaya kepada Dia. Kadang-kadang kita tidak percaya kepada Dia. Sehingga terkutuk hidup kita. Tapi kita percaya kepada Dia. Tuhan, aku berserah kepada Engkau. Aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Dia tidak mungkin tidak menolong kita. Tidak mungkin Dia tidak membela kita. Tapi kita yang belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Gimana Dia mau menolong kita? Tidak layak kita ditolong. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang ditolong Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan, orang yang dibela Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Mungkin dia bilang, oh saya rajin ke gereja, saya berdoa setiap hari, saya mengasihi Tuhan. Belum. Standar orang Kristen itu harus serupa seperti Tuhan. Seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu standarnya. Kalau cuma hanya Bapak Ibu bilang saya berdoa, saya mengasihi cuma di mulut, belum. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Tidak layak. Sebab itu saya katakan detik, menit, setiap hari kita harus menyenangkan hati Tuhan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sampai sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada,
kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Saudara, kita ini diciptakan Tuhan. Kita ini diciptakan untuk menyenangkan Dia, bukan untuk menyenangkan dunia ini, untuk minta kesenangan dengan dunia ini, terikat dengan dunia ini, bukan itu. Kita ada di dunia ini dicipta untuk menyenangkan Dia. Rumah kita yang benar-benar itu di langit baru, bumi baru. Di sana Bapak Ibu Saudari tempat kita yang kekal, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada virus COVID. Di sana Tuhan sediakan. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Amin. Saat ini ciptakan surga itu dalam hidup kita, selagi walaupun kita ada di dunia ini. Biasakan. Nanti kita jadi terbiasa di surga Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak membiasakan hidupmu, seperti di surga. Walaupun kita mengalami yang namanya keadaan di dunia ini, keadaan dunia ini semakin tidak menentu. Tapi oleh karena kita terus mencari kesenangan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak takut menghadapi apapun di luar sana. Apapun kata orang, apapun ancaman orang di depan kita. Orang mengatakan kita tidak takut Bapak Ibu. Amin. Itu yang dikatakan Bapak Ibu, kita menciptakan surga dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Kita berjuang artinya. Memang tidak mudah selama di dunia, ya tetap kita merasakan yang tidak enak. Tapi kita mari, kita berjuang terus merasakan. Karena kita, apa yang kita harap di dunia ini. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ya, rahasianya apa? Cari Tuhan, cari kerajaannya dalam hidup kita. Ya, tinggalkan segala keinginan dunia, kebiasaan buruk kita, kejahatan kita tinggalkan. Kita datang kepada Tuhan. Kita merasakan satu kebahagiaan yang benar-benar selama kita ada di dunia. Kita merasakan surga itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasakan Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Kalau Yesus hidup dalam kehidupan kita, wow, semangat luar biasa. Amin. Sukacita, sukacita. Tidak lagi orang Kristen narai kabar, pehe. Tapi kalau orang Yesus hidup dalam kehidupannya, apa kabar? Puji Tuhan, bisa dilewati semuanya. Amin, amin. Bisa dilewati apapun keadaan di dunia ini, bisa dilewati. Amin. Itu dalam Tuhan. Ada satu keyakinan dalam kehidupan kita. Kita memiliki Yesus luar biasa. Kenapa kita tidak memanfaatkan kasih karunia yang Allah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Sangat bodoh sekali kita orang yang percaya katanya kepada Tuhan tidak melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup ini, apa yang Dia beri kepada kita. Kita tidak lakukan dengan benar-benar. Sangat rugi orang Kristen seperti ini, sangat bodoh. Lebay Ibu. Bapak Ibu, kalau saya ngomong hari ini tuh, kalau saya tidak merasakan, tidak mengalami, tidak mungkin saya bisa segairah ini, semangat ini. Bapak Ibu tahu, saya membicarakan ini, saya menyaksikan ini dengan ketulusan hati saya, dengan benar-benar yang saya rasakan Bapak Ibu. Tidak mungkin saya menjelaskan atau saya menyaksikan kepada Bapak Ibu tanpa saya alami, tanpa saya rasakan. Bapak Ibu bisa lihat saya. Tidak mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu dengan tulus, dengan benar-benar yang saya rasakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Mari Bapak Ibu tundukkan kepala Bapak Ibu. Benar-benar cari dia. Perkarakan hidupmu kepada dia. Pasti engkau akan menemui dia. Pasti engkau akan menemui dia. Dia Allah yang hidup. Allah yang peduli atas hidup kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Cuma kita yang tidak peduli. Kita tidak mengasihi dia. Kita tidak menghormati dia. Sehingga Tuhan tidak hidup. Yesus tidak hidup dalam hidup kita. Mari buka hatimu, rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku mau merasakan Engkau hidup dalam hidupku. Rasakan itu Bapak Ibu. Tuhan, jika selama ini aku belum merasakan Engkau hadir hidup dalam hidupku, sehingga kehidupanku tidak bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa, ampuni aku dan berikan aku kesempatan untuk menghidupkan Engkau dalam hidupku. Tolong aku Tuhan, melepaskan segala kejahatan yang ada di dalam diriku. Apapun juga Tuhan, bukakan dan selidiki Tuhan. Sekecil apapun dosa yang ada di dalam hidupku, lepaskan aku Tuhan. Aku ingin Engkau hadir, Engkau ada dalam hidupku. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Bapa. Mari Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Allah pasti menolong kita. Allah pasti mendengar kerinduan kita. Sebab itu dia datang ke dunia ini. Dia memberi hidupnya untuk saya dan saudara. Karena dia mengasihi kita. Haleluya Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Layaklah kami memuji menyembah Engkau dalam kehidupan
berbicara kepada dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mendengar setiap kerinduan kita yang mau melakukan apa yang dia kehendaki. Dia Allah yang peduli atas kita, Bapak Ibu. Percayalah. Percayalah Bapak Ibu. Dia mendengar setiap doa dan permohonanmu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan ku mengasihi. Ku mengasihimu. Ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita mau mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari dari sekarang sampai